Shalom pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena saat ini kita dapat bertemu kembali dalam tayangan diskusi Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga yang berjudul Karunia-Karunia Rohani untuk Penginjilan dan Kesaksian. Dan pada saat ini telah hadir bersama saya Pendeta Dr. W.L. Limbong sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya, yang akan bersama-sama dengan kita. Bahkan dia akan menjadi narasumber untuk pelajaran kita pada saat ini. Pendeta Limbong, satu pelajaran yang luar biasa yang kita akan bahas bersama-sama dengan pemirsa pada saat ini. Dan kalau saya perhatikan di sini, di dalam ayat hafalan diangkat dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kalau kita melihat di sini, dalam pokok pikiran di hari Sabat sore, berkata, karunia-karunia rohani merupakan tanda khusus yang diberikan kepada setiap anggota jemaat untuk digunakan bagi kemuliaan Allah dan untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Itu sebabnya dia katakan, ada satu statement dikatakan di sini, dengan menemukan karunia-karunia rohani adalah berarti menemukan di mana Allah menginginkan kita untuk melayani dalam tubuh Kristus, atau dalam pengertian yang lain adalah jemaat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Bagaimana kira-kira pendapat daripada Pendeta Limbong tentang pernyataan di hari Minggu dalam pelajaran Sekolah Sabat kita yang mengatakan seperti ini? Itulah sebabnya setiap orang yang menerima amanat agung sebagai mandat dari Allah untuk melakukan penginjilan pribadi pasti akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya dapat terlibat dalam penginjilan. Bagaimana tanggapan Pendeta Limbong dengan pernyataan ini? Baik, terima kasih. Pelajaran kita satu pekan ini pun sangat indah, bahwa kita hubungkan dengan pelajaran pada Sabat yang lalu, ya, bagaimana kita sebagai umat mendapat amanat agung. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, dan pada waktu dibaptiskan itulah kita langsung menerima mandat untuk pergi bersaksi atas pengalaman pribadi kita setelah memahami apa yang kita ketahui dan percayai tentang keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus. Jadi di sini setiap anggota gereja diberikan oleh Roh Kudus karunia. Karunia ini jumlahnya untuk masing-masing berbeda, tetapi tujuannya sama. Ialah menolong kita agar kita mampu menyampaikan kabar Injil kepada orang lain. Menolong jemaat agar dilengkapi dengan pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh jemaat itu sendiri, sehingga orang lain bisa kita bawa kepada Yesus karena mereka pun perlu diselamatkan seperti kita. Jadi ada banyak karunia-karunia dari Rohul Kudus. Rohul Kuduslah yang menyediakan, Rohul Kudus yang memilihkan, Rohul Kudus juga yang mengaruniakan kepada setiap kita untuk melaksanakan pelayanan Injil, khususnya secara pribadi kita bersaksi kepada orang lain. Jadi tidak ada antara satu karunia dengan karunia yang lain yang menonjol. Semuanya sama.
hanya jumlahnya bisa saja berbeda. Nah, itu pun kita dapati di dalam gereja. Banyak juga rupanya dari anggota jemaat kita itu yang belum memahami atau mengerti bahwa penginjilan ini adalah sebuah kabar sukacita bagi kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, agar kita juga mengikuti sebuah proses pertumbuhan rohani ke arah Yesus, agar kita juga bertumbuh dalam iman, sekaligus kita bisa memenangkan orang lain. Jadi dengan kemampuan kita tak mampu membawa orang kepada Yesus, maka Rohul Kudus memberikan pertolongan kepada kita yang disebut karunia-karunia, yang tentu seperti yang kami katakan tadi, bisa saja berbeda jumlahnya satu dengan yang lain. Jadi sangat indah. Namun apa yang kami katakan tadi, boleh jadi tidak semua anggota gereja memahami ini. Maka perlu anggota gereja melihat, memilih waktu untuk meminta kuasa Rohul Kudus memberikan karunia tersebut, agar mereka juga ikut dan mampu menyampaikan Injil kepada sesama manusia demi keselamatan mereka. Terima kasih. Jadi ini menarik ini Pendeta Limbong. Jadi dari pernyataan ini, dari statement ini, dan apa yang disampaikan oleh Pendeta Limbong, saya dapat simpulkan bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, begitu dia bergabung bersama dengan keluarga Allah di dalam jemaat, paling sedikit Tuhan melalui Roh Kudus memberikan apa? Karunia rohani untuk memperlengkapi mereka, memampukan mereka dalam apa? Dalam pelayanan penginjilan. Jadi ini hanya untuk perkembangan rohani kita dalam melayani sesama untuk apa? Diselamatkan. Jadi bukan digunakan untuk hal-hal lain. Ini perkara-perkara rohani demi keselamatan orang lain. Nah, begitu. Terima kasih. Jadi saya ingin lanjutkan lagi sehubungan dengan itu. Dan saya memperhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita melalui firman Tuhan yang dikutip di sana beberapa ayat. Bagaimana luar biasanya peranan Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Tapi bukan hanya memperlengkapi. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, dia katakan bahwa Roh Kudus itu di samping memberikan kita kelengkapan karunia rohani untuk pelayanan, tetapi juga dia memberikan kuasa kepada kita agar kita dapat menggunakan karunia rohani itu dengan baik untuk pelayanan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Hanya Pendeta Limbong, ada pertanyaan yang saya mau sampaikan juga kepada Pendeta Limbong. Saya tanyakan kepada Pendeta Limbong, ada namanya kan talenta, dan ada karunia rohani seperti yang kita pelajari sekarang. Pertanyaan saya adalah, apakah sebenarnya perbedaan talenta dengan karunia rohani? Dan apa pula persamaannya? Mungkin persamaan dulu Pendeta Limbong sampaikan, dan kemudian apa juga perbedaannya, sehingga kita bisa mengerti, bisa memilah-milah tentang talenta dan karunia rohani. Dan semuanya ini saya percaya adalah pemberian Tuhan kepada kita, umat manusia. Baik, talenta juga disebut bakat. Talenta ini diberikan kepada semua orang untuk memampukan dia di dalam kehidupannya. Yang tujuannya sebenarnya talenta ini untuk menolong dirinya sendiri dalam perjalanan hidupnya, tetapi juga harus dibagi untuk menolong sesama manusia di dalam kehidupannya. Nah, karunia rohani juga menolong. Menolong. Hanya ada perbedaan. Perbedaannya ialah kalau tadi talenta atau bakat bagi seorang dibawa sejak lahir, dan itu untuk digunakan menolong dia dalam perjalanan hidupnya, juga menolong sesamanya manusia. Nah, sekarang ini karunia rohani hanya diberikan kepada orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya melalui baptisan. Nah, setelah itu dia ditolong oleh Rohul Kudus melalui tuntunan, melalui bimbingan, melalui pengertian bagaimana dia agar mampu menyampaikan dengan bersaksi
kepada sesamanya manusia, betapa ajaibnya kasih karunia Allah yang dia nikmati, yaitu keselamatan kekal. Dan itu juga lah yang disampaikan kepada sesama manusia. Seperti dirinya juga sebelumnya demikian, sekarang orang lain pun demikian. Jadi perbedaannya ialah bahwa karunia Rohul Kudus ini berkecimpung atau berada di dalam keadaan rencana keselamatan kepada seseorang. Dan ini diberikan Rohul Kudus kepada orang yang sudah menerima Yesus untuk digunakan membawa orang. Tetapi persamaan yang lain boleh saja bakat tadi atau talenta itu bisa dialihkan menjadi karunia kalau itu tujuannya menyelamatkan orang lain. Contoh saya buat, orang mempunyai bakat talenta menyanyi. Nyanyi apa saja bisa. Lalu dia bisa saja nanti namanya tersohor, dia dapat rezeki karena dia pintar menyanyi. Nah, sekarang setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia mau agar talenta ini bukan lagi kepentingannya, adalah untuk keselamatan orang lain. Maka nyanyiannya dia rubah. Nyanyian-nyanyian yang untuk membesarkan, memuliakan, memasyurkan Yesus, sehingga orang lain pun mengenal Yesus sebagai juru selamat. Maka ini juga disebut karunia Rohul Kudus dalam hal nyanyian tadi. Jadi bisa saja talenta itu menjadi karunia, tapi ada juga karunia yang diberikan yaitu bukan talenta. Iya. Contoh keramah tamahan itu bukan talenta, itu sebuah sikap hidup untuk melayani. Ya. Dan banyak hal yang lain. Jadi di dalam Alkitab itu belasan ya dicantumkan karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan pelajar-pelajar Alkitab dapati lagi puluhan karunia itu. Jadi apa saja pun yang diberikan oleh Rohul Kudus sehubungan dengan kebutuhan yang dapat digunakan melalui kita agar orang lain dapat diselamatkan, karunia itu diberikan. Jadi memang ada persamaannya, ada perbedaannya. Perbedaan yang mencolok ialah karunia Rohul Kudus hanya diberikan Roh Kudus kepada orang yang sudah menerima dia sebagai juru selamat, agar dia ditolong untuk menarik kawan-kawannya yang lain, sahabat-sahabatnya, keluarganya kepada Yesus dalam hal rencana penyelamatan. Terima kasih. Jadi ini semakin menarik ini Pendeta Limbong. Kalau saya dapat simpulkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Limbong, ada perbedaan, ada persamaan. Kalau saya mau katakan sebenarnya persamaan juga, ya, sama-sama. Kalau persamaan yang pertama, ya talenta dan karunia rohani itu adalah sama-sama bakat ataupun kemampuan khusus yang diberikan kepada seseorang oleh Tuhan. Ya, dari Tuhan. Iya, dari Tuhan. Cuma yang menurut penuturan yang disampaikan oleh Pendeta Limbong bahwa talenta ini adalah bakat alami yang diberikan oleh Tuhan sejak dia lahir. Sejak lahir. Iya. Memang betul juga, dan karunia rohani juga bisa kita katakan diberikan Allah juga kepada umat percaya pada saat dia lahir juga, lahir kembali. Nah, ini dia di dalam Yesus Kristus. Jadi yang satu secara lahiriah, yang satu secara iya, bisa dipadukan. Iya, dan talenta ini bisa ini digunakan untuk memuliakan Tuhan, tapi di waktu yang sama bisa juga digunakan untuk kemuliaan diri. Jadi itu yang sebabnya kita lihat seperti artis-artis dan lain sebagainya bisa juga dia gunakan suaranya itu, talenta itu adalah untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kita lihat dalam pelajaran kita ini, sebagaimana Pendeta Limbong katakan bahwa karunia rohani ini adalah sebuah perlengkapan rohani yang memang Allah pun khususkan itu kepada kita adalah untuk tujuan rohani, untuk membangun apa? Jemaat Kristus. Baik, luar biasa ini. Sebenarnya ada juga pendapat-pendapat yang lain sehubungan dengan ini, Pendeta Limbong. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa kalau karunia rohani ini, ya Tuhan yang berikan kepada seseorang, bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan bahwa kita tidak suka kepada seseorang oleh karena apa? Dia lebih banyak karunia rohani. Dan ini tidak jarang kita lihat di dalam jemaat.
Ya, ada kadang-kadang dia mencoba bersaing, contohnya antara ketua yang satu dengan ketua yang lain. Ini kan mempunyai apa? Perbedaan karunia rohani, ya. Dan memang kita perlu sikapi ini sebagai anggota jemaat, bahwa karunia rohani ini adalah pemberian Allah, bukan yang kita usahakan. Sehingga dengan demikian, kalau itu pemberian Allah, maka yang Allah mau adalah agar kita syukuri dan di waktu yang sama kita gunakan untuk apa? Pelayanan. Dan kalau saudara kita seiman misalnya memiliki karunia lebih daripada saya, kita juga harus syukuri dan hormati, karena itu diberikan adalah untuk apa? Melengkapi ya umat-umat Tuhan dalam apa? Dalam pelayanan. Ya, jadi tidak persoalan berapa jumlahnya, talenta pun kan beda jumlahnya. Jadi berapa, tidak boleh cemburu satu dengan lain, tapi yang penting di sini bagaimana kita memanfaatkan karunia rohani ini yang ada pada kita untuk kemuliaan Yesus, untuk pelayanan kita dan keselamatan orang lain. Jadi itu perlu dipertajam. Jadi kita yang mengasah. Bisa saja satu kali kelak kalau kita tidak mau gunakan itu untuk kemuliaan Yesus, memasyurkan nama Yesus, itu akan dicabut lagi. Jadi perlu sekali kita memupuk, mengasah dan menajamkan karunia ini melalui pelayanan tadi. Jadi pelayananlah menjadi intinya di sana. Ya, jadi luar biasa ini pelajarannya. Oleh karena itu Pendeta Limbong sangat menarik, nanti kita akan membahas selanjutnya ya lebih dalam tentang karunia rohani. Oleh karena itu kita untuk sementara break dulu, kita akan saksikan nyanyian berikut ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya.
terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Terima kasih atas lagu pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Dan waktunya kita akan melanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Pendeta Dr. W.E. Limbong. Pendeta Limbong, kita akan lanjutkan ini. Saya ingin memberikan pertanyaan berikut sehubungan dengan karunia rohani. Apakah ada karunia yang terbaik dalam pelayanan sebagaimana fokus di hari Selasa pelajaran sekolah sahabat kita? Bagaimana pendapat Pendeta Limbong setelah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita? Karena kita dapati di dalam Alkitab bahwa karunia rohani itu hanya bersumber dari Rohul Kudus. Dan Roh Kudus sudah menyediakan yang terbaik untuk melengkapi, menolong pribadi-pribadi, bahkan jemaat itu sendiri, untuk keperluan jemaat itu sendiri dalam melayani. Jadi semua karunia ini sama baiknya karena sempurna datangnya dari Tuhan. Hanya memang pribadi kita, bagaimana sikap kita sebagai pribadi atas karunia ini. Apakah kita hargai sepenuhnya atau setengah hati, atau kita ini mau memilihkan bagi diri kita yang mana kita pilih lebih baik atau tidak. Jadi kalau dari pihak Yesus yang melalui Rohul Kudus mengaruniakannya, sama semua indahnya, karena semuanya datang dari Yesus yang indah untuk keselamatan sesama manusia. Yang manapun itu, berapapun itu, diberikan oleh Rohul Kudus, marilah kita siap digunakan, karena semua berdaya guna untuk keselamatan sesama manusia. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, dia gambarkan ya banyak anggota tubuh, tetapi apa? Satu tubuh. Ini dia. Demikianlah digambarkan oleh Rasul Paulus, ya, keanekaragaman daripada karunia itu, dan tidak boleh kita katakan yang satu lebih penting daripada yang lain. Sekali lagi dari Efesus 4 ayat 11-12 itu di dalam ayat hafalan kita kan begitu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini jelas sama semuanya manfaatnya, itu memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi semua ada bagian masing-masing, ada peran masing-masing, disatukan bagaikan tubuh sehingga keindahan terlihat di sana. Kata Limbong, saya rasa begitu luar biasa, ya. Apa namanya itu? Kekuatan daripada gereja-gereja kita. Kalau umat Tuhan memandang bahwa karunia rohani itu adalah sama-sama penting dan mereka harus saling melengkapi dalam fungsi mereka masing-masing. Ya, mari kita lihat saja dalam sampul sekolah sahabat kita. Ya. Penginjilan dan kesaksian. Inilah semua intinya. Jadi kita dalam menyampaikan Injil melalui kesaksian yang kita alami sendiri, itulah sebenarnya hasil dari karunia itu sendiri. Jadi bagaimana supaya penginjilan dan kesaksian ini bermanfaat? Marilah karunia Roh Kudus itu kita minta agar Roh Kudus memberikan sehingga kita ditolong, dimampukan dan dilengkapi untuk pelayanan tersebut. Iya, terima kasih. Jadi sudah semakin dalam dan juga semakin jelas ya kita melihat luar biasa karunia rohani ini. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita kita yakinkan dalam diri kita, dalam diri anggota kita, bahwa sesungguhnya tidak boleh kita saling iri hati dengan karunia rohani yang diberikan. Tetapi ketika karunia rohani itu dipercayakan apakah satu, apakah dua, apakah tiga kepada saya dan kepada sahabat-sahabat rohani saya, maka saya harus syukuri dan kemudian harus dipadukan sesuai dengan fungsi masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Baik, ada pertanyaan yang terakhir ini Pendeta Limbong, ya fokusnya di hari Rabu, ya dikatakan apakah semua jenis karunia rohani berdampak dan berguna untuk pekerjaan penginjilan jemaat. Bagaimana nih kira-kira Pendeta Limbong? Iya, jadi tadi Bapak Pendeta Sihombing singgung mengenai karunia roh nubuat. Jadi karunia roh nubuat ialah bahwa Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian dan tuntunan kepada jemaat agar memahami roh nubuat, yaitu Alkitab. Nah, memahami itu bagi kita sebagai gereja. Sementara karunia-karunia roh tadi bukan lagi kepentingan kita. Kepentingan kita ialah agar kita paham, mampu untuk membawa saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Kristus sebagai juru selamat. Jadi tidak ada di sana unsur-unsur yang boleh dibeda-bedakan. Semua sama. Karunia yang manapun dia, itu bisa diarahkan untuk membawa orang kepada Yesus. Bisa saja yang satu langsung dia mengajarkan firman, tapi yang satu keramah tamahan. Kedua-duanya dan semua karunia ini bisa digunakan oleh Roh Kudus agar seseorang percaya kepada firman, percaya kepada Yesus, dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena intinya ialah karunia rohani itu untuk keselamatan siapa? Orang lain. Ya, jadi dalam arti yang lain bahwa karunia, semua jenis karunia rohani sudah jelas berdampak, berguna untuk pekerjaan penginjilan di dalam jemaat. Jadi inilah yang memang sering kita lihat, apalagi ada saudara-saudara kita mungkin di dalam denominasi yang lain, kadang-kadang dia tonjolkan ya karunia roh, berbahasa roh. Ya, kadang-kadang ada statement yang mengatakan, oh kalau kita tidak berbahasa roh, maka kita belum betul-betul menjadi belum betul-betul kita ya menjadi murid Tuhan. Jadi saya tambahkan sedikit, jadi Roh Kudus yang mengetahui di jemaat itu karunia yang mana yang paling dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan mereka agar orang lain diselamatkan. Ada ketikanya karunia menyembuhkan,
Tapi ada ketikanya karunia mengajar, ada ketikanya keramah tamahan, ada ketikanya juga mengajarkan. Dan karunia-karunia semuanya tidak boleh dipilih. Sekali lagi, tidak boleh dipilih. Biarlah Roh Kudus yang mengkaruniakan. Namanya saja karunia dari Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengaruniakan kepada kita, karena tujuan maknanya sama. Ialah apa tadi? Keselamatan saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga dapat diselamatkan. Amin. Saya rasa pemirsa kita sudah melihat diskusi kita pada saat ini, dan juga kita telah dalami, bahkan kita juga sudah mendapatkan makna untuk kita terapkan dalam kehidupan pelayanan kita di jemaat kita masing-masing. Jangan lupa bahwa karunia rohani adalah pemberian Tuhan kepada setiap anggota tubuh Kristus, dan Dia akan memberikan seperti yang dikehendakinya. Jadi apapun menjadi karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ingat bahwa itu bukan untuk kita sombongkan. Itu hanyalah sebagai alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita dapat menunaikan tugas pelayanan penginjilan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, sementara kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati kita. Biarlah kita menggunakan karunia rohani yang ada pada kita, agar kita pun dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan dan pelayanan kita mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan menutup pertemuan ataupun diskusi kita ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, segala pujian dan hormat kembali kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena Tuhan telah memberkati kami, mempertemukan kami dalam tayangan diskusi Sekolah Sabat pelajaran yang ketiga mengenai karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih oleh karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa karunia rohani adalah pemberian khusus Tuhan untuk melengkapi kami sebagai anggota tubuh Kristus, agar kami diperlengkapi, diberikan kuasa untuk menunaikan tugas pelayanan penginjilan, dan melalui karunia rohani yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami gunakan, maka kami akan dapat melakukan pekerjaan Tuhan, mempersiapkan sebanyak mungkin umat untuk bertemu dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua kali. Terima kasih atas karunia rohani yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat mengenali karunia rohani yang ada pada kami, dan kami akan kembangkan dengan kuasa Tuhan, sehingga kami dapat berguna menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, lewat pertemuan kami saat ini. Semuanya kami sembahkan di atas satu nama yang indah, nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat